Di sebuah malam yang gelap, seorang anak penyihir kecil mendengar suara tangisan dari langit. Saat ia keluar dari hutan terlarang, seekor kuda bersayap bercahaya turun tepat di hadapannya. Tapi ia belum tahu, pertemuan itu akan mengubah takdir seluruh kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng semuanya. Selamat datang kembali di channel penuh cerita ajaib, petualangan seru, dan kisah penuh pesan moral sebelum tidur. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dongeng menarik lainnya setiap hari. Sekarang, siapkan selimut kalian, pejamkan mata perlahan, dan mari masuk ke dunia penuh keajaiban. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan gelap, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Elmar. Rambutnya hitam legam, dan matanya biru terang seperti cahaya bulan. Namun, tak ada anak yang mau bermain dengannya. Warga desa selalu berbisik setiap kali Elmar lewat. Mereka percaya bahwa ibunya adalah penyihir berbahaya yang tinggal di pinggir hutan terlarang. Padahal, ibunya hanya seorang perempuan tua yang pandai meracik obat dari tumbuhan hutan. Karena ketakutan dan rumor yang terus menyebar, Elmar tumbuh dalam kesepian. Ia sering duduk sendiri di bawah pohon besar sambil memandang anak-anak lain bermain. Meski hatinya sedih, Elmar tetap berusaha tersenyum dan membantu siapa saja yang membutuhkan diam-diam. Rumah Elmar berdiri jauh dari desa, tepat di tepi hutan berkabut. Rumah kayu kecil itu tampak tua, namun terasa hangat di dalamnya. Setiap malam, ibunya menyalakan lentera kecil dan memasak sup hangat dari sayuran hutan. Walau hidup sederhana, mereka saling menyayangi. Ibunya sering mengajari Elmar tentang tanaman obat, bintang-bintang, dan pentingnya menjaga hati tetap baik meski dibenci orang lain. Kadang-kadang Elmar bertanya, mengapa warga desa sangat takut kepada mereka. Namun ibunya hanya tersenyum pelan sambil berkata, "Suatu hari nanti mereka akan mengerti." Di belakang rumah terdapat rak penuh botol ramuan warna-warni yang bercahaya lembut saat malam tiba. Elmar selalu penasaran mengapa beberapa ramuan tampak begitu ajaib. Pada suatu malam yang dingin, angin bertiup sangat kencang hingga jendela rumah bergetar pelan. Elmar terbangun karena mendengar suara aneh dari luar. Suara itu terdengar seperti bisikan lirih yang memanggil namanya. Dengan hati berdebar, ia membuka jendela dan melihat langit malam dipenuhi awan gelap. Tiba-tiba, cahaya biru melintas cepat di antara bintang-bintang. Elmar merasa suara itu berasal dari arah hutan terlarang. Ia mencoba tidur kembali, tetapi bisikan tersebut semakin jelas. "Tolong aku." Suara itu terdengar sedih dan lemah. Elmar akhirnya mengenakan jaket tebal, lalu diam-diam keluar rumah tanpa membangunkan ibunya. Perasaan takut bercampur penasaran membuat langkahnya terus berjalan menuju hutan. Hutan malam itu terasa sangat sunyi. Kabut tipis menutupi jalan setapak. Sementara suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Elmar mengikuti cahaya biru yang tadi dilihatnya di langit. Semakin jauh ia berjalan, semakin terang cahaya itu bersinar di balik pepohonan besar. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras dari arah bukit kecil. Elmar berlari mendekat dan terkejut melihat tanah yang hangus seperti terkena petir. Di tengah-tengah bekas benturan itu, cahaya biru berputar perlahan seperti api ajaib. Angin bertiup semakin kuat hingga dedaunan berterbangan. Elmar menahan napas saat melihat sesuatu bergerak di balik cahaya tersebut. Matanya membelalak ketika menyadari bahwa ada makhluk besar terbaring di sana. Makhluk itu adalah seekor kuda putih yang sangat indah. Tubuhnya bersinar lembut seperti sinar bulan,
sementara kedua sayap besarnya dipenuhi bulu emas berkilauan. Namun, salah satu sayapnya terluka parah dan mengeluarkan cahaya merah redup. Kuda itu tampak kesakitan dan sulit berdiri. Elmar perlahan mendekat meski rasa takut memenuhi dadanya. Anehnya, kuda itu tidak marah. Matanya justru terlihat sedih dan lelah. Elmar segera merobek sebagian kain bajunya untuk membalut luka di sayap makhluk tersebut. Saat tangannya menyentuh bulu emas itu, cahaya hangat menyelimuti tubuhnya. Untuk pertama kalinya, Elmar merasakan keajaiban yang begitu nyata di hadapannya. Ia sadar bahwa malam itu, hidupnya mulai berubah. Ketika Elmar selesai membalut luka sayapnya, tiba-tiba kuda putih itu membuka mata perlahan. Cahaya biru memancar dari pupilnya. "Terima kasih, manusia kecil," ucapnya pelan. Elmar langsung mundur ketakutan karena tak percaya seekor kuda bisa berbicara. Namun suara makhluk itu terdengar lembut dan penuh kelelahan. Kuda bersayap tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Arion, penjaga gerbang langit. Ia menjelaskan bahwa dirinya jatuh ke bumi setelah diserang makhluk bayangan di dunia atas. Arion juga berkata bahwa gerbang langit kini dalam bahaya besar. Jika gerbang itu hancur, kegelapan akan menyelimuti dunia manusia. Elmar mendengarkan dengan bingung sekaligus kagum. Ia tak pernah membayangkan bahwa rahasia sebesar itu tersembunyi di balik langit malam. Elmar tahu ia harus menolong Arion. Ia segera berlari pulang sebelum fajar menyingsing. Dengan hati-hati, ia mengambil beberapa botol ramuan dari rak milik ibunya. Ramuan itu dibuat dari bunga bulan, daun embun malam, dan akar pohon cahaya yang sangat langka. Saat kembali ke hutan, Arion tampak semakin lemah. Elmar mencampurkan ramuan ke luka di sayapnya. Seketika cahaya hijau lembut muncul dan luka itu mulai menutup perlahan. Arion menatap Elmar dengan kagum. Tidak banyak manusia yang mampu menggunakan ramuan sihir dengan benar. Elmar sendiri terkejut karena untuk pertama kalinya ia berhasil memakai ilmu peninggalan ibunya. Malam itu, persahabatan ajaib antara anak manusia dan penjaga langit mulai terjalin. Hari-hari berikutnya, Elmar diam-diam mengunjungi Arion di hutan. Mereka mulai sering berbicara tentang banyak hal. Arion bercerita mengenai kerajaan langit yang dipenuhi pulau terapung, sungai bercahaya, dan istana awan yang megah. Elmar mendengarkan dengan mata berbinar penuh kagum. Sebaliknya, Elmar menceritakan kesepiannya hidup di desa yang membencinya. Arion berkata bahwa hati Elmar jauh lebih bersih dibanding banyak manusia lainnya. Mereka pun menjadi sahabat dekat. Kadang Arion mengajak Elmar terbang rendah di antara pepohonan saat malam tiba. Elmar merasa bebas dan bahagia untuk pertama kalinya. Namun tanpa mereka sadari, sepasang mata hitam misterius diam-diam mengawasi dari balik kegelapan hutan. Suatu malam, Arion terlihat sangat gelisah. Langit berubah merah gelap, dan angin dingin bertiup dari utara. Arion lalu menceritakan tentang kerajaan bayangan, tempat makhluk-makhluk gelap hidup dipimpin penyihir jahat bernama Morphex. Penyihir itu ingin membuka gerbang langit, agar kekuatan kegelapan bisa menguasai seluruh dunia. Arion sebenarnya sedang membawa kunci cahaya, benda suci penjaga gerbang langit, saat ia diserang dan jatuh ke bumi. Jika Morphex menemukan kunci tersebut, dunia manusia akan berada dalam bahaya besar. Elmar mulai menyadari bahwa pertemuannya dengan Arion bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan takdir hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Elmar membersihkan loteng rumahnya yang penuh barang-barang lama peninggalan ayahnya. Di dalam sebuah kotak kayu kecil, ia menemukan liontin perak berbentuk matahari bersayap. Saat disentuh, liontin itu memancarkan cahaya biru yang sama seperti cahaya milik Arion. Elmar terkejut dan segera menunjukkannya kepada ibunya. Wajah ibunya langsung berubah pucat. Dengan suara pelan,
Ia berkata bahwa liontin itu dulunya milik ayah Elmar yang telah lama menghilang. Namun, sebelum ibunya sempat menjelaskan lebih jauh, cahaya liontin tiba-tiba menyala terang dan membentuk simbol aneh di udara. Arion yang melihat kejadian itu tampak sangat terkejut. Ia mengenali simbol tersebut sebagai tanda kuno penjaga gerbang langit. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti hutan saat Elmar bersiap meninggalkan rumahnya. Ibunya memberikan sebuah tas kecil berisi ramuan, roti hangat, dan peta tua yang sudah kusam. Meski wajahnya tampak cemas, ia percaya bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdir Elmar. Arion berdiri di depan rumah dengan sayap yang mulai pulih. Untuk pertama kalinya, Elmar menaiki punggung kuda bersayap itu. Mereka terbang melewati pepohonan tinggi dan sungai berkilau diterpa matahari pagi. Dalam perjalanan menuju Gunung Cahaya, Elmar merasakan campuran rasa takut dan semangat. Ia sadar bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Jauh di balik awan gelap, mata-mata Morvax mulai mengikuti mereka secara diam-diam. Menjelang malam, Elmar dan Arion memasuki hutan pohon hidup, tempat yang jarang berani dilewati manusia. Pohon-pohon raksasa di sana memiliki wajah dan suara sendiri. Saat Elmar berjalan, akar-akar pohon bergerak perlahan, seperti ular besar. "Siapa kalian?" tanya salah satu pohon tua dengan suara berat. Arion menjelaskan bahwa mereka sedang menuju Gunung Cahaya untuk menyelamatkan gerbang langit. Setelah mendengar tujuan itu, para pohon membuka jalan rahasia di tengah hutan. Namun sebelum pergi, pohon tertua memberi peringatan bahwa kegelapan mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Elmar merasa merinding mendengar kata-kata tersebut. Ia mulai memahami bahwa perjalanan ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Pada suatu malam yang dingin, angin bertiup sangat kencang hingga jendela rumah bergetar pelan. Elmar terbangun karena mendengar suara aneh dari luar. Suara itu terdengar seperti bisikan lirih yang memanggil namanya. Dengan hati berdebar, ia membuka jendela dan melihat langit malam dipenuhi awan gelap. Tiba-tiba, cahaya biru melintas cepat di antara bintang-bintang. Elmar merasa suara itu berasal dari arah hutan terlarang. Ia mencoba tidur kembali, tetapi bisikan tersebut semakin jelas. "Tolong aku." Suara itu terdengar sedih dan lemah. Elmar akhirnya mengenakan jaket tebal, lalu diam-diam keluar rumah tanpa membangunkan ibunya. Perasaan takut bercampur penasaran membuat langkahnya terus berjalan menuju hutan. Setelah serangan itu, Arion mendarat kelelahan di dekat sungai kecil. Luka di sayapnya kembali terbuka. Elmar merasa bersalah karena tidak cukup kuat melindungi sahabatnya. Namun Arion justru tersenyum bangga karena Elmar berani menghadapi rasa takutnya sendiri. Malam itu, Elmar mencoba menggunakan sihir tanpa bantuan ramuan untuk pertama kalinya. Ia memusatkan pikirannya dan mengingat kata-kata ibunya tentang kekuatan hati yang tulus. Perlahan, cahaya biru muncul di telapak tangannya dan menyelimuti luka Arion. Sayap kuda itu mulai sembuh lebih cepat dari sebelumnya. Elmar terkejut melihat kekuatan dalam dirinya mulai bangkit. Di saat yang sama, tanda di liontinnya bersinar semakin terang. Perjalanan membawa mereka ke sebuah kota besar bernama Valeria. Kota itu dipenuhi menara batu dan pasar yang ramai. Namun, ketika warga melihat Elmar memakai liontin bercahaya dan membawa tas ramuan, mereka langsung ketakutan. "Penyihir!" teriak seseorang. Dalam sekejap, suasana berubah kacau. Para penjaga kota mencoba menangkap Elmar, sementara warga melemparinya dengan batu kecil. Elmar menunduk sedih karena kembali diperlakukan seperti monster. Arion yang bersembunyi di luar kota hanya bisa mengamati dari kejauhan. Meski sakit hati, Elmar memilih melarikan diri tanpa membalas. Ia sadar bahwa amarah hanya akan memperburuk keadaan.
Namun malam itu, sebuah kejadian besar akan mengubah pandangan kota tersebut selamanya. Ketika Elmar hendak meninggalkan kota, tiba-tiba terdengar teriakan dari sebuah rumah yang terbakar. Api membesar dengan cepat, sementara seorang anak kecil terjebak di dalam. Semua warga panik dan takut mendekat. Tanpa berpikir panjang, Elmar berlari menerobos kobaran api. Dengan kekuatan sihirnya, ia menciptakan pelindung cahaya untuk menahan panas. Elmar berhasil menemukan anak kecil itu dan membawanya keluar dengan selamat. Warga kota terdiam menyaksikan keberanian anak yang sebelumnya mereka hina. Seorang ibu menangis sambil memeluk anaknya dan berterima kasih kepada Elmar. Untuk pertama kalinya, Elmar melihat tatapan manusia yang bukan dipenuhi kebencian, melainkan rasa hormat dan harapan. Kabar tentang keberanian Elmar cepat menyebar ke seluruh kota Valeria. Warga yang sebelumnya takut mulai menyadari bahwa tidak semua penyihir itu jahat. Kepala kota bahkan mengundang Elmar ke balai utama untuk meminta maaf atas perlakuan mereka. Meski masih merasa canggung, Elmar menerima permintaan maaf itu dengan tulus. Seorang penjaga tua lalu memberikan mereka makanan dan tempat beristirahat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Elmar duduk bersama banyak orang tanpa merasa dijauhi. Arion yang melihat dari luar kota tersenyum bangga kepada sahabatnya. Namun di balik ketenangan tersebut, pasukan Morfax diam-diam bergerak semakin dekat menuju Gunung Cahaya. Di balai kota, seorang penjaga tua bernama Orion menatap liontin Elmar dengan wajah terkejut. Ia mengenali simbol itu sebagai lambang kesatria penjaga langit. Orion kemudian menceritakan bahwa ayah Elmar dulunya adalah pejuang hebat yang melindungi gerbang langit bersama para penjaga suci. Namun suatu hari, ayahnya menghilang saat melawan pasukan bayangan. Elmar sangat terkejut mendengar kenyataan itu. Selama ini, ia mengira ayahnya hanyalah orang biasa. Orion juga mengatakan bahwa darah penjaga langit mengalir dalam diri Elmar. Itulah sebabnya liontin itu bereaksi padanya. Elmar mulai memahami bahwa takdir besar yang selama ini mengejarnya ternyata sudah dimulai sejak masa ayahnya dahulu. Setelah meninggalkan Valeria, Arion membawa Elmar menuju puncak Gunung Cahaya. Di sana terdapat lingkaran batu kuno yang bersinar saat terkena cahaya bulan. Arion meminta Elmar mengangkat liontin ke arah langit. Seketika angin berputar kencang dan cahaya biru besar muncul di udara. Sebuah gerbang raksasa terbuka di antara awan. Elmar terpesona melihat dunia langit yang dipenuhi pulau terapung, air terjun bercahaya, dan istana kristal yang melayang. Mereka pun terbang memasuki kerajaan langit. Namun, keindahan itu ternyata telah berubah suram. Banyak bagian kerajaan rusak akibat serangan pasukan bayangan. Elmar sadar bahwa perang besar sudah semakin dekat. Di aula kerajaan langit, para penjaga suci menyambut Elmar dengan harapan besar. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, langit mendadak menjadi hitam pekat. Petir merah menyambar istana kristal hingga dindingnya retak. Dari pusaran awan gelap muncul Morfax, penyihir kegelapan yang selama ini mereka cari. Jubah hitamnya berkibar, sementara matanya bersinar merah menyeramkan. Bersama pasukan monster bayangan, Morfax menyerang kerajaan langit tanpa ampun. Para penjaga bertarung mati-matian, tetapi kekuatan Morfax sangat besar. Elmar menggenggam liontinnya erat sambil menahan rasa takut. Ia tahu bahwa inilah saat paling menentukan dalam hidupnya. Pertempuran dahsyat terjadi di langit malam. Arion terbang cepat menghindari monster bersayap hitam, sementara Elmar membantu para penjaga menggunakan sihir cahaya. Cahaya biru dari tangannya semakin kuat setiap kali ia melindungi orang lain. Morfax tertawa mengejek dan mencoba menghancurkan gerbang langit dengan tongkat kegelapannya. Elmar hampir menyerah saat melihat banyak penjaga terluka.
Namun Arion mengingatkan bahwa harapan belum hilang selama mereka masih percaya pada cahaya. Dengan keberanian baru, Elmar berdiri menghadapi Morvax secara langsung. Pertarungan mereka membuat langit berguncang hebat. Untuk pertama kalinya, kekuatan sejati dalam diri Elmar mulai bangkit sepenuhnya. Morvax terus menyerang dengan amarah dan kebencian, namun Elmar menyadari sesuatu yang penting. Semakin ia dipenuhi rasa takut dan marah, semakin lemah kekuatan cahayanya. Ia lalu mengingat semua kebaikan ibunya, persahabatannya dengan Arion, dan orang-orang yang telah ia selamatkan. Dari hati yang tulus itu, cahaya besar muncul mengelilingi tubuhnya. Cahaya tersebut jauh lebih kuat daripada sihir apapun yang pernah ia gunakan. Para monster bayangan mulai menghilang terkena sinarnya. Morvax terkejut karena kekuatan itu adalah sihir kuno penjaga langit. Kekuatan yang hanya dimiliki mereka yang berhati murni. Elmar akhirnya memahami arti sebenarnya dari kekuatan sejati. Layontin Elmar tiba-tiba melayang di udara dan bersinar sangat terang. Simbol kuno muncul di seluruh langit kerajaan. Para penjaga suci berlutut karena mereka tahu ramalan lama akhirnya menjadi kenyataan. Elmar adalah pewaris terakhir penjaga gerbang langit. Kekuatan ayahnya kini bangkit sepenuhnya dalam dirinya. Dengan cahaya besar yang mengalir dari Layontin, Elmar berhasil menahan serangan Morvax. Penyihir jahat itu mulai kehilangan kekuatannya. Arion terbang tinggi membawa Elmar menuju pusat gerbang langit. Bersama-sama, mereka menutup retakan kegelapan yang hampir menghancurkan dunia. Untuk pertama kalinya, Elmar merasa bahwa dirinya bukan anak yang terbuang, melainkan seseorang yang memiliki tujuan besar. Setelah pertarungan berakhir, langit kembali cerah dan kerajaan langit dipenuhi cahaya keemasan. Morvax menghilang bersama sisa pasukan bayangannya. Para penjaga suci dan penduduk kerajaan bersorak menyambut kemenangan Elmar dan Arion. Anak yang dulu dibenci karena darah penyihirnya, kini dipuji sebagai penyelamat dunia. Saat kembali ke desanya, warga menyambut Elmar dengan hangat dan penuh rasa hormat. Tidak ada lagi bisikan kebencian atau tatapan takut. Ibunya tersenyum bangga melihat putranya akhirnya menemukan takdirnya. Sejak hari itu, Elmar dikenal sebagai penjaga cahaya baru, sahabat para langit, dan pahlawan yang mengajarkan bahwa kebaikan hati mampu mengalahkan kegelapan sebesar apapun. Sejak hari itu, Elmar tidak lagi dikenal sebagai anak penyihir yang ditakuti, melainkan sebagai pahlawan pemberani yang berhati baik. Dari cerita ini, kita belajar bahwa seseorang tidak boleh dinilai dari asal-usulnya. Kebaikan, keberanian, dan ketulusan hati mampu mengubah takdir siapapun. Terima kasih sudah menemani dongeng malam ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pengantar tidur yang indah dan membawa mimpi yang menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di petualangan dongeng berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.